Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Fasal di dalam menerangkan tentang beberapa kefarduan wudu. Jadi dalam kita melakukan wudu itu ada beberapa kefarduan yang di situ harus kita laksanakan. Ketika tidak dilakukan salah satu saja, maka tentunya wudu yang kita lakukan itu tidak sah ataupun tidak dianggap secara syar'i. Dan juga dalam pasal ini itu tidak hanya menerangkan tentang beberapa kefarduan wudu, namun juga menerangkan tentang beberapa syarat, kemudian kemakruhan, kesunahan, dan juga termasuk perkara-perkara yang membatalkan terhadap wudu. Wa huwa bi dhammil wawi fil asyhari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna. Lafaz al-wudu ketika di situ dibaca dhammah wawunya yaitu al-wudu, maka menurut qaul yang masyhur itu menunjukkan tentang nama atas sebuah pekerjaan, yakni alladzi huwa isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusatin muftatahan biniyah, yakni pekerjaan menggunakan air dalam anggota-anggota yang telah ditentukan yang diawali dengan niat, yakni dimulai dari membasuh muka, kedua tangan, mengusap sebagian kepala, dan diakhiri dengan membasuh kaki sampai mata kaki. Yaitu ketika dibaca dhammah wawunya maka menunjukkan atas pekerjaan tersebut. Dan itu adalah perkara yang dikehendaki dalam fasal ini. Wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Sedangkan ketika lafaz al-wudu ini dibaca fathah wawunya yakni menjadi al-wadu, itu menunjukkan atas lima yutawaddau bihi, yakni menunjukkan air yang digunakan untuk berwudu. Ai lima yu'addu wa yuhayya'u lil wudu'i bihi kal ma'il ladzi fil ibrik, yakni menunjukkan atas air yang sengaja disediakan untuk digunakan wudu, seperti halnya air yang berada pada tempat-tempat wudu. Wa yashtamilul awwalu ala furudin wa sunanin. Kemudian lafaz yang awal yakni dengan dibaca dhammah wawunya lafaz al-wudu itu mencakup atas beberapa kefarduan wudu dan juga kesunahan wudu. Wa dzakarul musannifu al-furudha fi qawlihi. Kemudian di sini kayak musannaf menerangkan tentang beberapa kefarduan wudu di dalam dawuhnya, yakni wa furudul wudu'i sittatu asya'a. Kefarduan di dalam wudu itu jumlahnya ada 6. Ahaduha an-niyah. Yang pertama di situ adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Hakikatnya niat ditinjau secara syar'i itu adalah menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Fa in tarakha anhu summiya azman. Sedangkan ketika keberadaan pekerjaan itu lebih akhir daripada qasdunya, maka qasdu tersebut itu dikatakan sebagai azm. Berarti di sini membedakan antara niat dan azm. Di antara keduanya mempunyai persamaan, yaitu sama-sama qasdu, tujuan, yakni ketika tujuannya itu bareng dengan pekerjaannya, maka di situ dikatakan niat. Sedangkan ketika tujuannya itu lebih diawalkan daripada pekerjaannya, maka tujuan itu dikatakan sebagai azm. Kemudian niat itu berhubungan dengan 7 perkara yang oleh sebagian ulama itu dinadhamkan dengan sebuah nadham: haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Yakni dalam niat itu berhubungan dengan satu itu adalah hakikatnya niat, kemudian yang kedua itu adalah hukumnya niat, yang ketiga adalah tempatnya niat, yang keempat adalah waktu di mana niat itu harus berada,
Yang kelima adalah kaifiyah ataupun tata cara niat. Kemudian yang 6 itu adalah syarat niat, dan yang ketujuh itu adalah maksud ataupun tujuan niat. Yang pertama adalah hakikatun niyah, sama seperti halnya yang terdapat pada matan tadi, yaitu dalam hal ini itu dibagi menjadi dua, yakni ditinjau secara lughah dan ditinjau secara syar'i. Hakikatnya niat itu ditinjau secara lughat adalah mutlaqul qasdi, yakni tujuan, mutlaknya tujuan. Yang penting ada tujuan, maka di situ sudah dikatakan niat, tapi secara lughawi. Tapi kalau ditinjau secara syar'i, maka yang dikatakan niat itu adalah qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi, yakni menyengaja sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Semisal kita wudhu, waktu wudhu kemudian kita itu niat nawaitul wudhu li rafil hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ataupun ketika mau melaksanakan sholat, sholli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbilal kiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Ataupun ketika semisal zakat, kita niatkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Ataupun niat yang lainnya. Wa hukmuha al-wujubu ghaliban, tinjau secara ghalib, kebiasaannya ataupun yang paling banyak di dalam niat itu hukumnya adalah wajib. Namun ada beberapa hal yang di sini niat itu tidak wajib, tapi dianggap sebagai kesunahan. Kama fi ghaslil mayyiti, seperti halnya keberadaan seorang yang memandikan jenazah. Berarti memandikan jenazah itu tidak perlu niat. Semisal nawaitu ghusla hadhil janazati ataupun nawaitu ghusla hadzal mayyiti, itu tidak perlu niat, karena yang penting itu keberadaan mayit itu sudah terkena air, baik di situ terkena air hujan ataupun terkena air laut ataupun terkena air sungai, sehingga suci, walaupun toh tidak adanya fi'lu pekerjaan dari manusia, itu sudah dianggap. Sehingga keberadaan orang yang memandikan jenazah, memandikan mayit itu tidak wajib niat, cuman di sini disunnahkan untuk meniatkannya. Nawaitu ghusla hadzal mayyiti, semisal seperti itu. Kalau selain memandikan mayit, maka di sini hukumnya adalah wajib. Wa mahalluha al-qalbu. Kemudian yang ketiga, ini adalah tempatnya niat. Niat itu di lisan ataupun di hati. Apakah lisan itu harus meniatkan ataupun cukup di dalam hati saja? Wa mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu sebenarnya di dalam hati. Berarti ketika hati itu sudah kerentek, sudah mengqasdu, sudah bertujuan untuk melakukan sesuatu, maka di sini sudah dianggap sebagai niat. Yang penting hatinya berperan. Sehingga dalam beberapa literatur kitab fikih itu diterangkan ketika ada perbedaan antara apa yang diucapkan dan apa yang berada di dalam hati, maka yang dianggap itu adalah yang di dalam hati. Lakin yusannunutku biha liyusa'idal lisanul qalba. Akan tetapi lisan ini disunnahkan untuk mengucapkan ataupun melafatkan niat dengan tujuan supaya lisan itu menolong hati. Ini berarti melafatkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Hakikatnya niat, mahalnya niat ataupun tempatnya niat itu di dalam hati. Cuman ketika seorang itu melafatkan niat itu dihukumi sebagai kesunnahan. Alasannya liyusa'idal lisanul qalba, supaya lisan itu bisa membantu hati di dalam penyengajaan melakukan ibadah tersebut. Semisal kita waktu sholat itu kan ada yang namanya muqaranah hakikiyah ataupun muqaranah hurfiyah, yakni keberadaan lafadz Allahu Akbar ketika seorang itu melakukan sholat, yakni lisan itu dituntut untuk melafadzkan Allahu Akbar, kemudian tangan disunahkan untuk mengangkat, kemudian di sini hati ini berperan untuk qasdu ataupun berperan untuk meniatkan sholat. Nah, ini kan sangat kesulitan sekali bagi orang awam, sehingga ketika sebelum sholat ini disunahkan untuk niat, untuk melafatkan niat di lisan. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaati mustaqbilal kiblati adaan imama lillahi ta'ala, sehingga ketika Allahu Akbar apa yang diucapkan tersebut itu langsung bisa ditancapkan di dalam hati sebagai bentuk dari niat, karena tempatnya niat itu di dalam hati. Berarti saya ulangi, tempatnya niat itu di dalam hati, kemudian melafatkan niat itu dihukumi sunnah
Karena keberadaan lisan itu akan sangat membantu hati di dalam menerapkan apa yang diniatkannya. Wa zamanuha awwalul ibadah illa fis shaum fa innaha mutaqaddimatun alaihi. Kemudian waktu kapan seorang itu harus niat. Niat itu ternyata waktunya di awalul ibadah, yakni pekerjaan awalnya ibadah. Semisal seseorang itu melakukan wudhu, maka rukun apa yang pertama di dalam wudhu, yaitu membasuh wajah. Jadi ketika membasuh wajah, nawaitul wudhu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Ataupun ketika seorang itu melakukan sholat, maka rukun yang pertama kali adalah takbiratul ihram, maka disitulah niatnya sholat. Waktu Allahu Akbar, disitulah usolli fardhu dhuhri yang berada di dalam hati. Cuman sebelum itu tetap disunahkan untuk melafadzkan niat supaya apa? Supaya ketika seorang itu takbir Allahu Akbar, itu apa yang dilafadzkan tadi itu bisa langsung masuk ke hati. Ataupun ketika seseorang itu melakukan haji kemudian di situ melewati miqat makani, waktu melewati miqat disitulah tempatnya niat nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Ataupun ketika seorang itu zakat, maka di sini boleh ketika sedang menakar zakatnya ataupun ketika sedang memberikan kepada asnaf thamaniyah, itu boleh niatnya bisa waktu menakar ataupun waktu memberikan. Semisal diniati nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Jadi zaman ataupun waktunya niat itu adalah pekerjaan yang pertama kali dilakukan dalam ibadah tersebut, kecuali dalam permasalahan puasa. Fa innaha mutaqaddimatun alaihi li'usri muraqabatil fajri. Karena apa? Karena niat di dalam puasa itu harus didahulukan daripada puasanya. Yang namanya puasa itu kan dimulai dari terbitnya fajar shadiq dan diakhiri sampai tenggelamnya matahari ataupun waktunya sholat maghrib. Nah, sedangkan ketika seorang itu dituntut untuk niat puasa itu pas ataupun bebarengan dengan melakukan puasanya, maka di situ akan kesulitan, yakni li'usri muraqabatil fajri, karena akan kesulitan untuk seorang itu melihat fajar ini sudah fajar shadiq atau belum. Kemudian niatnya itu seharusnya itu kan pas bareng fajar shadiq itu keluar, lah itu kan akan kesulitan. Sehingga keberadaan niat di dalam puasa itu harus didahulukan. Yakni nanti dalam bab puasa itu termasuk ada bahasan tabyidun niat, yakni niat itu harus berada di malam hari. Sehingga di sini ketika sudah masuk maghrib, maka disitulah sudah diperbolehkan untuk melafadzkan niat ataupun meniatkan puasa untuk esok hari. Semisal nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati fardhon lillahi ta'ala. Itu baik di situ dilakukan waktu maghrib ataupun biasanya itu bareng-bareng setelah melakukan sholat tarawih. Itu tidak apa-apa, yang penting niatnya itu harus berada pada malam hari, karena tidak mungkin seorang itu melakukan niat itu pas barengi keluarnya fajar shadiq. Was sahih annahu azmun qoma maqaman niyah. Menurut qaul yang sahih bahwasanya qasdu untuk melakukan puasa itu merupakan azm yang ditempatkan pada tempatnya niat. Jadi di sini azm yang menempati tempatnya niat itu adalah azmnya seorang yang mau melakukan puasa. Wa kaifiyatuha, sekarang tentang kaifiyah ataupun tata caranya niat. Wa kaifiyatuha takhtalifu bi ikhtilafil manwi kas-sholati was-shaumi wa hakadha. Seperti halnya niatnya sholat itu pun akan berbeda dengan niatnya zakat. Niatnya zakat akan berbeda dengan niatnya puasa. Niatnya puasa pun juga akan berbeda dengan niatnya haji dan lain sebagainya. Berarti tata caranya niat itu akan berbeda sesuai dengan perbedaan yang diniati. Semisal mau i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi taqarruban ilallah. Ataupun ketika niat sholat usolli fardhu dhuhri arba rakaati mustaqbilal qiblati adaan imama lillahi ta'ala. Ataupun niat haji nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima, ataupun niat-niat yang lainnya. Wa syartuha
Kemudian syarat seorang itu niat itu adalah al-islamu wa tamyizu wal ilmu bil manwi wal jazmu. Ada 4, yakni Islam, kemudian tamyiz, mengetahui tentang apa yang diniati, dan mantap terhadap apa yang diniati. Kemudian yang terakhir adalah wa maksudun niyah, yakni maksudnya niat, tujuan niat itu adalah tamyizul ibadat minal adah au radbil ibadati ba'diha min ba'din. Ada 2 tujuan di dalam niat. Yang pertama adalah tamyizul ibadah minal adah, yakni untuk membedakan antara perbuatan yang orientasinya adalah ibadah dan perbuatan yang orientasinya cuman kebiasaan saja. Seorang itu kan terbiasa untuk semisal melakukan mandi. Maka mandi, ketika seorang itu mempunyai semisal janabah, ketika dia itu cuma sekedar mandi, tidak diniati untuk menghilangkan janabahnya, maka janabah yang masih berada pada dirinya itu belum bisa hilang. Akan tapi ketika di sini mandi, kemudian di sini diniati dengan jinabah, menghilangkan jinabah yang ada pada dirinya, maka di sini akan hilang. Berarti di sini yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ataupun contoh lain, seseorang yang melakukan duduk, dan duduknya ini kebetulan di dalam masjid. Ketika cuma duduk biasa, maka tentunya tidak mendapatkan pahalanya iktikaf, walaupun toh duduknya di dalam masjid. Tapi ketika seorang itu duduk di dalam masjid kemudian diniati dengan iktikaf, maka tentunya akan mendapatkan pahalanya iktikaf. Jadi tujuan dari niat yang pertama itu adalah untuk membedakan apakah pekerjaan yang dilakukan itu akan berorientasi ibadah ataupun cuma sekedar adah ataupun kebiasaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tujuannya radbil ibadati ba'diha min ba'din, yakni untuk membedakan martabat satu ibadah dengan ibadah yang lain. Wathani katamyizil ghusl wajib minal ghusl mandub, yakni untuk membedakan mandi yang ia lakukan itu wajib ataupun mandi yang ia lakukan itu adalah sekedar kesunahan saja. Misal seorang mandi Jum'ah, kemudian di sini ketika seorang ini melakukan mandi Jum'ah, ketika diniati semisal wajib mempunyai janabah semisal, maka tentunya mandi yang ia lakukan itu sudah mencakup atas mandinya sholat Jum'ah. Tetapi ketika dia itu cuma mandi yang diniati untuk Jum'atan, maka tentunya janabah yang ia kandung, janabah yang ia miliki itu masih belum bisa bersih darinya. Jadi di sini untuk membedakan apakah ibadah yang ia lakukan itu adalah sunnah ataupun ibadah yang ia lakukan itu adalah wajib. Antara wajib dan sunnah itu ketika melakukan wajib otomatis nanti sunnahnya itu akan include. Akan tapi sebaliknya ketika melakukan kesunahan kemudian wajibnya itu kok belum diniati, maka tentunya perkara yang wajib itu belum bisa include kepada perkara yang sunnah. Itu yang pertama. Ataupun bentuk dari perbedaan antara wajib dan sunnah itu adalah perkara yang wajib itu ketika dilakukan maka akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada melakukan ibadah sunnah. Kemudian di dalam bait itu ada lafadz hasan. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Lafadz hasan di dalam bait itu tujuannya apa? Yakni tatmimun lah, yakni untuk menyempurnakan bait saja. Wa fihi isyaratun ila annahu yahsunu annahu yaqsudul ikhlasa fil ibadah. Dan di sini juga memberikan sebuah isyarah bahwasanya seorang itu bagus, dianggap bagus, yakni ketika di dalam niatnya ini menyengaja ikhlas di dalam ibadah untuk Allah semata. Kemudian kembali ke matan, wa takunu an-niyatu inda ghusli awwali juz'im minal wajhi. Ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.